Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Genoveva Tomaya Sareng, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru bahasa Indonesia yang saat ini mengabdi pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu syarat penilaian ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Video yang saya tampilkan ini saya ambil pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Adapun materi yang saya bahas pada kesempatan ini adalah menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ceramah. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu dapat menyaksikan dalam video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Besar harapan saya agar saya boleh mendapatkan masukan dan juga saran dari Bapak Ibu penguji sekalian, sehingga saya dapat memperbaikinya pada pembelajaran di waktu yang akan datang. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak sekalian, semangat pagi. Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Luar biasa. Terima kasih untuk salam dan semangatnya. Ibu berharap semua masih tetap sehat untuk proses belajar mengajar kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita hingga hari ini melalui doa. Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Silakan, Ibu tidak sebutkan namanya. Siap, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama yang saya yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan. Terlebih dahulu Ibu hendak mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian semua. Ada yang kosong? Berarti ada satu orang. Siapa? Teresia. Teresia Abong. Absensinya hanya satu orang yang tidak hadir karena sakit. Ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru. Setelah pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang teks prosedur. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. Secara khusus kita mau belajar tentang bagaimana kalian akan menganalisis isi, kemudian struktur, dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ceramah. Ibu ulangi, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis isi, menganalisis struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, untuk sekalian, Ibu akan menayangkan kepada kalian, salah satu contoh video ceramah. Video ceramah ini yang nantinya akan
berimajinasi, mencoba melihat kembali kira-kira sudah pernah menemukan ceramah ini dalam kehidupan masyarakatmu atau belum. Video ceramah yang Ibu pilih ini bentuknya sederhana, tidak usah khawatir, bentuknya sederhana. Anak sekalian, kalian bisa lihat contoh video ceramah ini. Sebelum itu, izinkan ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya dan rahayu untuk umat manusia. Yang terhormat, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai SMA Negeri 1 Kuta Utara, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Budi Waseso. Karena berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, guna memberikan informasi mengenai mencintai diri sendiri. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nika Denita Olivia Italiana, nomor absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Pendeta asal Amerika pernah berkata, kita tidak akan pernah bisa mencintai orang lain dengan sepenuhnya sebelum kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan seutuhnya. Cintai diri sendiri. Mengapa saya mengambil topik tersebut? Karena belakangan ini generasi muda sangat kurang dalam mencintai dirinya sendiri. Kita juga akan lebih mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, ada bersyukur. Bersyukur bukan hanya tentang bagaimana kita berterima kasih untuk apa yang telah diberikan oleh Tuhan, tetapi kita juga harus berterima kasih untuk pengalaman-pengalaman pahit yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan membiasakan diri untuk selalu bersyukur, maka kita juga akan bisa menghargai segala pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, dan dengan begitu kita juga akan bisa mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga adalah bahagia. Berdasarkan kutipan film, tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup seseorang selain dirinya sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat yang besar kepada semua orang yang ada di sini. Ingatlah untuk mencintai diri sendiri dengan tulus terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain dengan tulus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para peserta. Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya dan rahayu untuk umat manusia. Sudah lihat contohnya? Sudah. Bagaimana? Saya yakin bahwa ini pasti sangat menarik karena yang berbicara di depan juga sangat menarik. Betul toh? Betul. Nah, mungkin tadi yang dibawakan oleh temanmu belum terlalu dipahami, ya. Tetapi terlebih dahulu Ibu minta agar kalian segera membentuk kelompok sesuai dengan yang telah Ibu bagikan pada kesempatan sebelumnya. Silakan bertukar tempat terlebih dahulu. Hati jatuh bisa ke sini. Nanti di belakangnya ada siapa? Ellen bisa. Anggreni bisa ke sebelah. Silakan. Sudah pas kan? Sudah. Rupa-rupanya yang lain sudah mulai lupa anggota kelompoknya. Kalian, selanjutnya Ibu akan menayangkan kembali video ceramah tadi yang sudah kalian tonton terlebih dahulu. Ibu akan tayangkan kembali.
Tetapi dengan catatan, masing-masing kelompok silahkan simak baik-baik, catatlah semua bagian-bagian penting yang disampaikan di dalam ceramah tadi. Ingat baik, perlu dicatat bagian-bagian pentingnya. Masing-masing kelompok perhatikan. Nah sekarang Ibu mau bertanya pendapat kalian tentang video ceramah yang barusan kalian tonton. Yang pertama, menurut kalian kira-kira apa yang dibahas di dalam ceramah tadi? Silakan. Tentang mencintai diri. Tidak bergerombol, tapi yang mau menjawab silakan angkat tangannya baru menjawab. Silakan. Ya, Win. Mencintai diri sendiri. Tentang mencintai diri sendiri. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama, sepakat? Sepakat. Oke, betul. Topik yang dibicarakan dalam teks ceramah tadi adalah tentang mencintai diri sendiri. Yang berikut, yang kedua yang mau Ibu tanyakan, kira-kira informasi apa saja yang kamu peroleh dalam teks ceramah tadi? Silakan. Tadi sudah kelompok 1, boleh sekarang dari kelompok yang lain. Kira-kira informasi apa saja yang adik-adik peroleh, yang anak-anak peroleh dari ceramah tadi? Ayo. Ya, kelompoknya Andre ini kelompok 4. Kemudian cara untuk mencintai diri sendiri. Sekali lagi Andre, suaranya lebih besar. Informasi yang dapat diperoleh ialah faktor-faktor yang dapat menyebabkan orang tidak mencintai diri sendiri, kemudian cara untuk mencintai diri sendiri. Ya, dari Andre ini, faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mencintai diri sendiri. Ya, ada lagi? Ya, betul. Tadi yang disampaikan di dalam teks ceramah tersebut adalah tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Faktor-faktor penyebab orang tidak mencintai diri sendiri dan bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mencintai diri kita sendiri. Nah, itu hanya sekedar sebagai contoh. Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD. Di dalamnya itu sudah berisi materi, kemudian juga sudah ada contoh teks drama yang nanti akan kalian diskusikan dalam kelompokmu masing-masing. Jadi nanti dalam kelompok ini kalian akan berdiskusi tentang bagaimana menentukan isi, struktur dan juga kaidah bahasa. Semuanya sudah? Sudah. Baik anak-anakku sekalian, di dalam LKPD ini Ibu sudah juga sertakan dengan materi. Materinya sudah ada. Itu berhubungan dengan isi dan juga struktur, juga kaidah bahasa. Dan juga Ibu sudah sertakan dengan contoh teks drama. Teks drama yang ini, yang sudah Ibu bagikan ini, silahkan kalian baca baik-baik, dibaca baik-baik, kemudian diskusikan isi, struktur dan juga kaidah bahasanya. Nah, untuk mengerjakannya, kalian bisa sesuaikan dengan LKPD yang sudah ada. Bagaimana cara mengerjakannya itu? Silakan lihat di LKPD 1. Ibu sudah sertakan di dalamnya itu. Bersama juga dengan contohnya. Nah, ini yang nanti dapat kalian pakai untuk dijadikan acuan. Sudah bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakannya. Silakan. Ingat, kalau ada yang belum paham bisa tanyakan pada Ibu. Oh iya.
dalam isi teks drama, kemudian kaidah kebahasaan dalam teks drama, dan juga struktur yang terdapat dalam teks drama. Itu semua sudah Ibu sertakan di dalam LKPD-mu. Struktur, kaidah bahasa, dan juga cara menemukan informasi atau isi itu sudah ada di dalam LKPD-mu. Jadi dipahami, dibaca lagi, barulah kalian mengerjakan bagaimana menganalisis isi, struktur, dan kaidah bahasa sesuai dengan format yang sudah Ibu bagikan di dalam LKPD. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin bisa acungkan tangan, lalu nanti Ibu ke kelompok kalian untuk menjelaskan. Seperti itu. Jangan sendiri-sendiri. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Oke? Jadi pakainya ini. Kaidah bahasa. Ada 5. Di dalam teks drama. Apakah kita berurutan atau mau diacak? Diacak saja? Boleh kalau begitu. Yang bersedia silakan lebih dahulu. Ingat, kalau boleh jangan hanya satu orang saja yang mempresentasikan. Bisa lebih dari satu orang yang presentasi. Karena kalian ini berdiskusi kelompok, bukan satu orang saja yang mengerjakan. Silakan, kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Kelompok mana yang mau terlebih dahulu tampil? Oh ya, kelompoknya Hatijatul Kubra. Kelompok 3, silakan. Tepuk tangan dulu. Mau di depan sini atau di situ? Oh ya, oke. Kalau begitu berdiri yang baik supaya kasih kelihatan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan oleh Ibu tentang menganalisis isi teks ceramah, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ceramah yang sudah dipaparkan oleh LKPD yang telah diberikan oleh Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama kami membahas tentang struktur teks ceramah. Teks ceramah terdiri atas 3 struktur. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Struktur yang pertama, struktur pembuka terdapat pada paragraf pertama. Yang berisi salam pembuka,
yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan penghormatan dan ucapan rasa syukur, yaitu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, isi. Isi dari teks ceramah tersebut yaitu berisi rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang berisi tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini, dan menurunnya moral di kalangan para remaja. Yang ketiga, penutup. Di sini kita bisa melihat pada paragraf yang keempat, yaitu oleh sebab itu yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang menunjukkan struktur penutup yang terdapat pada kalimat demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan istilah khas sesuai dengan topik ceramah. Maksudnya di sini menggunakan istilah khas sesuai dengan topik ceramah, yaitu istilah-istilah yang kita tidak mengerti. Di sini terdapat pada paragraf kedua. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis. Yang berikut, menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Seperti dengan demikian akibatnya, oleh karena itu maka sebab, karena, dan sebagainya. Di sini terdapat di paragraf keempat, yaitu oleh sebab itu yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Kalimat yang menggunakan kata kausalitas adalah oleh sebab itu. Yang berikut, menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan. Di sini kami mendapatkan pada paragraf pertama, saya juga berharap. Kata berharap itu menunjukkan kata ajakan untuk kita semua, bahwa dia berharap semoga apa yang akan dia sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang berikut, menggunakan kalimat kompleks atau majemuk. Kalimat kompleks yaitu kalimat yang terdiri atas dua informasi atau lebih yang menggunakan kata konjungsi atau penghubung, yaitu dan. Di sini kami mendapatkan pada paragraf kedua, yaitu banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Di sini dia memberikan dua informasi. Yang pertama, banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis. Dan yang kedua di sini, kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya, mereka mengabaikan nilai-nilai dan norma yang sudah berlaku di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil diskusi yang telah kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. Kelompok 3 silakan duduk. Terima kasih. Ya. Kelompok berikut yang mau tampil silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami
dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD yang telah diberikan Ibu kepada kami. Waktu dan kesempatan kan saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan materi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas hasil diskusi kami terkait LKPD yang diberikan oleh Ibu. Hasil diskusi kami tidak jauh berbeda dengan kelompok 3, tetapi di sini kami menuliskan isi dari teks ceramah, yakni pendidikan karakter generasi muda dalam membangun bangsa. Yang kedua, menurunnya nilai di kalangan remaja akibat mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua, struktur ceramah. Struktur ceramah terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Pembuka berisi tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa. Yang kedua, isi. Menurunnya moral kaum remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi oleh sebab itu dibutuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, kaidah kebangsaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. 1. Terima kasih. Contohnya saya. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak pada generasi muda yang mempunyai visi besar dan bangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberi manfaat khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua yang dapat hadir di tempat ini. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Menggunakan istilah. 1. Hedonis. Kedua, Badan Narkotika Nasional. Yang ketiga, pendidikan moral dan Pancasila. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab. Oke, terima kasih kelompok 5. Mari kita beri tepuk. Baik anak-anak, kalian semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekali lagi, Ibu minta supaya beri tepuk tangan. Terima kasih atas kerjasama dan juga diskusi yang telah kalian lakukan dalam kelompok masing-masing. Menurut Ibu, di sini Ibu hanya mau memberikan penguatan, tidak ada yang salah dengan apa yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian presentasikan. Hanya di sini Ibu mau menambahkan sedikit, sekedar sebagai penguatan kepada anak-anakku sekalian. Mungkin nanti bisa diperbaiki, mungkin ada yang keliru di dalam pekerjaanku, nanti diperbaiki sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita menemukan isi yang terdapat dalam teks ceramah tersebut. Nah, untuk menemukan isi, dalam hal ini informasi dalam teks ceramah tersebut adalah yang paling pertama yang mau kita lihat adalah kalian harus tahu lebih dahulu kira-kira permasalahan yang mau dibahas dalam teks ceramah tersebut apa. Nah, permasalahan yang dibahas dalam teks ceramah ini adalah tentang pendidikan apa? Kaum muda di negara kita. Nah, itu. Lalu
di situ informasi yang juga disertakan adalah data dari BNN tentang tingkat kenakalan remaja yang telah dilakukan oleh anak-anak di negara kita, negara Indonesia. Itu isi. Kemudian yang berikut, yang kedua, struktur. Struktur teks ceramah yang tadi kalian sudah baca dan sudah kalian kerjakan itu betul. Untuk bagian pembuka terdapat pada paragraf 1, di mana itu terdiri dari ada salam, kemudian ada ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan juga berisi pengantar tentang topik yang mau dibahas atau yang mau dibahas. Betul. Kemudian yang berikut, isi. Isinya ini betul terdapat pada paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Di dalamnya dia berisi fakta dan juga opini yang mendukung tentang pendidikan karakter secara khusus kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Sedangkan yang terakhir, penutup, di sini dia hanya berisi ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Adanya di paragraf berapa tadi? 4. Oke, benar. Penutup adanya di paragraf yang keempat. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang paling pertama, itu dia menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Orang pertama dan orang kedua ini di sini dibuktikan dengan penggunaan kata saya, ada juga kami, di situ kita. Lalu ada juga yang menggunakan kata hadirin, seperti yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Kemudian yang berikut, menggunakan istilah teknis. Istilah teknisnya di sini hedonis dan juga ada kata kasatria. Sudah? Sudah. Lalu yang berikut, konjungsi kausalitas. Nah, tadi ada temanmu tadi yang lidahnya itu mungkin agak bermasalah, jadi tidak jelas menyebutkan kausalitas. Kausalitas atau disebut dengan hubungan sebab akibat. Di dalam yang disampaikan oleh kelompoknya Hatijatul tadi, betul ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata penghubung, dan itu terbukti pada paragraf yang kedua pada bagian ini. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak sekalian? Tidak ada. Sudah bisa dipahami? Bisa. Ibu berharap pulang ke rumah bisa baca kembali secara khusus untuk struktur dan juga kaidah bahasanya supaya lebih dipahami lagi. Baik, kita sudah melewati beberapa bagian, kita sudah mengerjakan dan langsung mempresentasikan. Kita masuk pada bagian selanjutnya anak-anakku sekalian. Sebelum pembelajaran kita hari ini kita tutup, Ibu mau agar kalian di antara kalian ini bisa menyampaikan kira-kira apakah rangkuman yang materi yang sudah kalian dapat hari ini. Oh iya, Hatijatul. Siapa lagi yang mau berbicara? Hatijatul dan juga Umar. Ini, silakan berdiri di depan sini supaya bisa dilihat oleh teman-teman semua. Ceramah merupakan kegiatan yang berisi ajakan, informasi, dan nasihat secara lisan kepada khalayak sebagai pendengar. Untuk menganalisis isi teks ceramah, kita harus melihat 3 hal. Yang pertama, permasalahan yang dikemukakan. Yang kedua, argumentasi penulis yang disajikan berdasarkan fakta dan pendapatnya. Yang ketiga, saran atau rekomendasi atas permasalahan yang diajukan. Yang berikut struktur teks ceramah. Yang pertama, pembuka atau pendahuluan. Di dalam pembuka terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi. Isi ini berkaitan dengan suatu hal atau permasalahan yang diajukan pada bagian pembuka. Yang berikut, penutup. Penutup berisi penegasan kembali dari pembicara, nasihat atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan. Yang berikut kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan istilah atau kas atau istilah teknis yang belum kita mengerti. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung rekomendasi sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan. Selanjutnya, Ibu minta pendapat dari kalian. Silakan memberikan rangkuman
Ada yang mau? Oh ya, silakan. Jatuh. Ini dia maunya di depan. Silakan. Ceramah merupakan kegiatan yang berisi informasi, ajakan, dan nasihat secara lisan kepada khalayak sebagai pendengar. Untuk menganalisis 3 ceramah, kita harus melihat 3 hal. Yang pertama, permasalahan yang dikemukakan. Yang kedua, argumentasi penulis yang disajikan berdasarkan fakta dan pendapatnya. Yang ketiga, saran atau rekomendasi atas permasalahan yang diajukan. Yang berikut struktur teks ceramah. Yang pertama, pembuka atau pendahuluan, yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan. Yang keempat, menggunakan kalimat kompleks dan menggunakan badan. Sekian dari rangkuman saya. Oke, terima kasih untuk teman kalian yang hadir. Silakan memberi Umar. Kita langsung dari situ, Umar. Berdiri, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ingin memaaf atas kesimpulan saya, karena di sini saya menyimpulkan materi tidak selengkap apa yang sudah disampaikan oleh teman kita, yaitu Hadiyatul Kubra. Di sini saya menyampaikan kesimpulan menurut pendapat saya, yaitu ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi, ajakan, dan nasihat secara lisan di depan banyak orang. Ada siswa dan ada siswi, mungkin bisa mewakili semua. Betul? Mudah-mudahan betulnya itu tersimpan di dalam pikiran anak-anak sekalian. Sekarang, setelah kita melewati pembelajaran tadi dari awal sampai dengan sudah mau berakhir, kira-kira menurut kalian apa yang sudah kalian dapat hari ini? Silakan Andreni menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pendapat saya mengenai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita hari ini berbeda dari pembelajaran sebelumnya karena hari ini sangat menyenangkan sekali karena di sini ibu. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Andreni ini, temanmu ini, mewakili pendapat dari anak-anak sekalian ya. Nanti sebentar sebelum kelas ini kita akhiri, ibu berharap supaya nanti pekerjaannya bisa dirapikan untuk dikumpulkan kembali pada ibu supaya nanti ibu berikan penilaian. Hari ini cukup sampai di sini untuk materi kita tentang menganalisis isi, struktur, dan kaidah pada teks ceramah. Ibu menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian untuk semangat dan kerjasama keterlibatan anak-anakku sekalian dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan berikut juga semakin baik. Terima kasih dan tepuk tangan kalian. Tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Karena itu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini pun kita tutup dengan doa. Ibu mengundang semua untuk berdiri. Kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa mengikuti ajaran agama yang saya yakini. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta dan bimbingan-Mu sehingga kami semua hari ini dapat menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Kami mohon Tuhan, semoga pembelajaran kami dapat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Nama-Mu selalu kami puji hingga sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Oke, selamat siang semua.